bahwa kasus di Malang adalah bukan kasus mafia tanah, tapi murni rebutan Gonogini, sebagaimana ditegaskan oleh Humas PN Malang maupun Kapolres. Selamat siang, selamat datang di podcast tugumalang.id. Ya, kantor tugumalang.id sekarang kedatangan tamu istimewa, yaitu pengacara Pak Lardi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Hendri Irawan, putra dari Dr. Hardi. Ya, sehat, Mas? Sehat. Ya, ya. Mungkin dilepas saja biar kalau ketemu di jalan pembaca bisa menyapa mungkin. Karena ini kita sudah jaga jarak dan sudah vaksin semua. Ya, ini kita akan membincang kasus yang sempat menghebohkan Malang Raya dan akhir-akhir ini ternyata heboh lagi, yaitu sengketa antara Valentina, lawyer dan juga Dr. Hardi. Jadi pasangan suami istri yang bersengketa kira-kira sejak 2012 atau 2013 silam. Dan sekarang ramai lagi, dan kami dari Tugu Media mengucapkan berbela-sungkawa, Mas, atas wafatnya Bapak Dr. Hardi. Semoga beliau tenang di sisinya. Amin. Amin. Mas, ini kita ke pengacara Pak Lardi dulu. Nah, ini kasus ini kan sebenarnya sudah selesai, Mas. Kenapa rame lagi? Ya, kemarin ini saya lihat di TikTok, lalu ada klarifikasi kan dari Bapak Kapolresta, Bapak Kombes Pol Budi Hermanto, bahwa di Malang nggak ada kasus mafia tanah, yang ada itu adalah kasus Gonogini. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak pengacara. Terima kasih. Jadi begini, perkara itu bermula sejak tahun 2013 tentang sengketa Gonogini antara Valentina bersama Dr. Hardi, yaitu dalam perkara nomor 25 sampai tingkat peninjauan kembali, yang pada intinya adalah bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Dr. Hardi dan Ibu Valen harus dibagi berdua. Di antaranya adalah rumah pahlawan trip nomor 6, 7, 8, dan B27 yang dijadikan objek TikTok oleh Ibu Gina. Ya. Jadi terhadap ketiga objek yang dijadikan materi TikTok yang sempat menghebohkan di medsos kemarin, itu adalah merupakan harta Gonogini berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara nomor 25 PDTK 2013 PN Tuban. Di dalam putusan ini menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan harus dibagi dua masing-masing antara Dr. Hardi sama Ibu Valen. 50-50%. 50-50. Ya. Artinya apa? Bahwa seluruh harta kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, harus dibagi sama rata. Itu kesimpulan dalam kasus itu. Nah, terhadap pahlawan trip, yaitu di B6, B7, dan B27 yang dijadikan materi TikTok oleh Bu Gina kemarin, juga masuk ke satu kesatuan dalam perkara nomor 25 ini. Dan yang perlu ditegaskan lagi, terhadap objek tersebut, Bu Gina juga sudah tahu kalau perkara itu telah diletakkan sita. Makanya Bu Gina telah mengajukan perlawanan dalam perkara nomor 21 tahun 2018, ya. 2018, yang mana perkara itu mulai tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, Mahkamah Agung, perlawanannya Ibu Gina telah diputus dan menyatakan bahwa perlawanannya ditolak. Jadi kalau dalam TikTok itu Bu Gina menyatakan tidak tahu terhadap tiga objek yang sebagaimana B6, B7, dan B27 yang dengan menunjukkan sertifikat itu sangatlah tidak mungkin karena mereka pernah mengajukan perlawanan. Ya. Nah, jadi lalu sertifikat rumah yang bersengketa itu sekarang ada di posisi Bu Valen ya, atau Bu Gina. Nah, itu gimana kok bisa ada di mereka gitu, Mas? Jadi begini, karena itu merupakan harta Gonogini, sehingga harus dibagi berdua, maka
pengadilan telah memanggil kepada Bu Valen untuk diperlakukan peringatan namanya unmoney oleh Pengadilan Negeri Tuban untuk dibagi terhadap harta kekayaan diantaranya B6, B7, dan B8. Akan tetapi oleh karena Bu Valen tidak sukarela mau melaksanakan isi putusan untuk membagi berdua, maka kami mengajukan permohonan upaya paksa dengan melelang. Ya. Kemudian pasti ada timbul pertanyaan dari masyarakat umum yang tidak tahu tentang aturan lelangan. Ya. Apakah boleh lelang sertifikat masih ada di pihak termohon lelang? Boleh. Di aturan lelang itu boleh. Boleh. Ya. Di aturan lelang itu boleh. Dengan catatan pemohon lelang membuat pernyataan yang intinya bahwa fisik sertifikat masih berada di pihak termohon lelang. Ya. Kemudian setelah risalah lelang nanti dibuat oleh kantor KPKNL, kantor lelang, dibawa ke kantor pertanahan. Oleh kantor pertanahan akan dilihat risalah lelang tadi, benarkah objek ini? Setelah dicocokkan itu benar, maka kantor pertanahan akan melakukan coretan terhadap buku tanah di kantor pertanahan untuk diterbitkan sertifikat baru. Secara otomatis sertifikat yang lama sudah dinyatakan tidak berlaku, muncullah sertifikat baru yang dianggap sah. Tapi di dalam buku tanah nanti dicantumkan bahwa sertifikat ini telah diganti dengan nomor sertifikat ini berdasarkan risalah nomor sekian. Makanya pada saat balik nama diperlukan risalah lelang bersama putusan pengadilan seperti itu. Jadi nggak ada masalah, berdasarkan aturan lelang boleh seperti itu. Siap. Nah, ini berarti nggak ada ya kasus apa itu mafia tanah dan apa itu aksi premanisme dan itu sebenarnya nggak ada ya yang seperti yang disampaikan Ibu Gina. Ya. Jadi saya menyatakan sejak tadi bahwa perkara yang digembar-gemborkan di TikTok itu adalah sebetulnya bukan perkara mafia tanah, akan tetapi perkara yang berangkat dari putusan pengadilan negeri. Proses hukum berjalan. Mana proses hukumnya itu berjalan hampir 10 tahun sampai sekarang. Siap. Jadi kalau dinyatakan proses mafia tanah itu mafia tanah yang mana? Itu proses sesuai prosedur kok. Dari tahapan gugatan, ya toh, kemudian tahapan eksekusi sita jaminan, tahapan eksekusi, tahapan unmoney, tahapan lelang, tahapan balik nama sertifikat, tahapan pengusungan. Dari tahap ke tahap itu telah kita lalui dengan prosedur aturan yang ada. Siap. Tidak ada satupun yang melanggar hukum. Makanya kemarin sudah ada keterangan dari Bapak Menteri ATR yang menyatakan bahwa kasus di Malang adalah bukan kasus mafia tanah, tapi murni rebutan Gonogini, sebagaimana ditegaskan oleh Humas PN Malang maupun Kapolres Malang. Siap ya, itu saya baca juga beritanya sangat melegakan gitu. Kalau ada mafia tanah kan orang-orang pada khawatir gitu Mas ya, gitu. Mas ini sekarang prosesnya itu proses lelang itu sampai mana dan yang di Pahlawan Trip itu nilainya sampai berapa miliar sih yang diperebutkan itu? Kalau hanya Pahlawan Trip itu kira-kira 4 itu 30-an M lah yang Pahlawan Trip. Kemudian ada beberapa ruko yang mungkin dari 35-36 ruko itu kira-kira harganya kira-kira 30 M juga lah. Berarti total 60 M. Kurang lebih ya. Tapi itu ada appraisalnya. Ya, ada appraisalnya. Sekitar. Ya. Nah, cuman appraisalnya nanti aku secara jumlah seluruhnya saya tidak hafal, tapi di appraisal semua. Lelangnya pun berdasarkan appraisal. Tidak hanya seperti yang dituduhkan mereka mafia-mafia, nggak ada. Lelangnya pun juga mengikuti aturan. Appraisal segini, aturan lelangnya segini, uang mukanya untuk peserta lelang segini, semua ada aturan kok. Kita tidak ada satupun yang melanggar dari aturan rule-nya dalam perkara ini. Dari semua aset itu belum ada yang ini ya, yang sudah selesai tuntas 100% belum ada Mas ya? Ada di antaranya beberapa ruko yang telah kita kosongkan, kalau nggak salah 4 atau 6 ruko gitu dan bersama rumah Pahlawan Trip B8. Oh, itu maksudnya sudah cair berupa uang tunai sudah. Dan di antaranya ahli waris sudah terima. Oh, sebagian. sudah. Sudah terima uang 9 eman kurang lebih.
Oh, siap. Jadi ahli waris Dr. Hadi sudah terima dari pembagian harta gonogin itu. Ya, Mas, ini agak flashback ke belakang, Mas ya. Ini kasus ini kan sangat menyita ini ya perhatian publik dan sangat melelahkan juga. Bahkan kasus belum selesai, Dr. Hardi meninggal, sudah meninggal. Nah, ini gimana, Mas, kasusnya itu? Mungkin biar pembaca dan pemirsa kita tahu backgroundnya gitu kasus ini. Jadi Kami minta kepada masyarakat umum tidak terkecoh dengan apa yang disampaikan saudara Dr. Gina di medsos, baik TikTok maupun Instagramnya, bahwa ini perkara ini adalah murni pembagian gonogini antara Dr. Hadi sama Bu Valen. Itu perjuangan yang sangat lelah dan sangat capek, sampai seolah-olah Dr. Hadi itu sampai meninggal pun perkara ini belum selesai. Dan lelang terakhir akhirnya laku, kemudian tidak selisih berapa hari Dr. Hadi meninggal dunia. Akan tapi diteruskan oleh warisnya sesuai amanah dari Dr. Hadi untuk tetap meneruskan perkara ini sampai selesai dan clear, seperti itu. Itulah permintaan dari Dr. Hadi di akhir hayatnya sebelum dia meninggal dunia. Makanya ahli waris tetap meneruskan perkara ini sampai harus selesai tuntas sesuai amanah dari almarhum dokter. Siap. Begitu. Nah, ini kan bermula dari perceraian, Mas ya. Iya. Dan kenapa ada dulu di awal-awal kok enggak, maksudnya ada musyawarah berdamai itu memang dari pihak sini atau pihak Dr. Hardi atau pihak Valen yang nggak mau atau gimana, Mas? Kita sudah berkali-kali ngomong sama beberapa orang yang akan menjembatani dan sebagainya. Pada intinya Dr. Hadi juga tidak mau berperkara panjang lebar. Intinya ya kalau ini haknya Dr. Hadi dibagi ya mendapat bagian harus dibagi. Itu kan hukumnya kalau gonogini dibagi berdua. Seperti Siap. itu. Memang aset ini Mas ya diperoleh ketika keduanya itu menikah dari, mungkin bisa dijelaskan tentang PT Heartland gitu, Mas, yang tadi yang soal PT Heartland itu. Jadi gini, terhadap harta kekayaannya Dr. Hadi itu mulai baik yang dimulai berangkat dari bisnisnya PT Heartland, kemudian properti seperti itu. Jadi tidak hanya murni PT Heartland aja, termasuk properti dan sebagainya. Nah, kemudian nanti pasti dia menyatakan bahwa ini ada perjanjian kawin dan sebagainya. Nah, ya. Terhadap perjanjian kawin itu telah ditutup dengan selesainya putusan pengadilan negeri sampai tingkat PK. Artinya apa? Bahwa terhadap sengketa perjanjian kawin itu nyatakan bahwa perjanjian kawin itu dianggap batal berdasarkan putusan pengadilan. Kenapa dianggap batal? Karena dianggap cacat. Di antara tidak didaftarkan di catatan sipil, tidak didaftarkan di pengadilan. Makanya di putusan pengadilan nyatakan bahwa oleh karena perjanjian kawin antara Dr. Hadi dan Valen dianggap batal, maka seluruh harta kekayaan diperoleh selama dalam perkawinan harus dibagi berdua. Oh, ya. Itu. Jadi perjanjian kawin itu, untuk biar background pemirsa, perjanjian kawin itu pemisahan harta gitu, Mas, Ya, yang betul. dinyatakan Ya. oleh pengadilan sampai tingkat apa tadi? Ya. Kasasi ya. Sampai tingkat peninjauan kembali. Peninjauan kembali Ya. itu dinyatakan batal, Batal. sehingga muncullah keputusan bahwa harus dibagi dua itu. Harus dibagi dua. Ya, oke. Dan itu tuh sudah dibingkai dalam suatu putusan berbentuk pengadilan sampai tingkat PK. Jadi orang sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan itu, kan ada perjanjian kawin, sudah tidak perlu. Karena apa? Telah dibingkai dengan putusan pengadilan sampai tingkat PK yang menyatakan bahwa perjanjian kawin itu sudah dinyatakan batal. Itu udah nggak ada di atasnya PK, udah nggak ada lagi, Sudah Mas, ya? ada lagi kan? Berarti kan sudah inkrah. Siap. Karena sudah inkrah, maka siapapun tidak perlu memperdebatkan tentang isi perjanjian kawin itu. Karena proses perjanjian kawin itu pakar-pakar hukum telah jadi saksi dan sebagainya sudah semua sudah lengkap. Artinya bahwa perjanjian kawin itu sudah dibingkai dalam putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian kawin telah batal demi hukum. Siap. Oke, sekarang saya mau ke Mas Hendri Irawan sebagai ahli waris dari Dr. Hardi. Nah, Mas, ini kan sebenarnya sudah selesai dan mau dalam proses eksekusi semuanya ya. Ya. Dengan adanya pengakuan bahwa korban mafia tanah itu, gimana tanggapan Mas Hendri Irawan? Ya, kalau bagi saya dengan kejadian itu kan sebenarnya udah nggak bener ya, Mas ya, gitu ya. Itu sangat impact banget sama kehidupan saya sehari-hari, gitu. Karena kan saya juga di sini kan saya kerja, saya punya klien, saya juga punya relasi bisnis, gitu. Ya. Jadi dengan adanya ulah yang diakibatkan oleh Dokter Gina itu juga berdampak sekali, gitu. Dan kenyataannya juga itu kan nggak bener, itu kan fitnah buat saya, gitu. Oke. Siap. Terus kelanjutannya gimana, Mas? Kelanjutannya dari kasus ini dan harapannya seperti apa?
Eh, saya sudah koordinasi sih dengan lawyer saya. Dalam arti kita kan negara hukum ya. Gitu. Jadi apabila memang saya juga merasa sangat dirugikan dengan akibat yang dilakukan oleh Gina gitu. Jadi saya koordinasi dengan lawyer saya untuk ditindaklanjutin bagaimana yang terbaik. Seperti Siap. itu, Mas. Oke. Untuk Pak Lawyer gimana Mas kelanjutannya dari kasus ini dan targetnya tuntas semua aset itu dibagi dua itu kapan kira-kira Mas? Kalau target time saya tidak ada bisa pastikan. Ya. Tapi setidaknya saya sesuai amanahnya almarhum Dr. Adi bahwa perkara itu selesai harus kami selesaikan sampai selesai tuntas, sampai keluarga yang ditinggalkan itu merasa lega bahwa perkara sudah selesai. Seperti itu. Tapi kalau target berikutnya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Henry tadi bahwa kami akan melakukan tindakan hukum terhadap TikTok maupun medsos yang lain baik Instagram yang disampaikan oleh Gina, kami akan tidak lanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Ini kan negara hukum. Gitu. Oh, jadi apa itu? Mungkin melaporkan polisi atau gimana Mas? Atau dimungkinkan juga seperti itu karena kami minta kepada masyarakat umum agar tidak terkecoh karena Gina ini membohongi baik masyarakat umum, Pak Presiden Jokowi pun juga dibohongi karena mereka secara terbuka mengadukan kepada Pak Presiden Jokowi bahwa ini seolah-olah ada mafia tanah, padahal itu bukan mafia tanah, tapi kasus ini murni kasus pembagian Gonogini yang harus dibagi berdua sebagaimana putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali. Karena perlu diingat bahwa negara kita adalah negara hukum, sehingga aturan yang ada harus melalui aturan hukum. Kalau tidak terima gugatan, putusan pengadilan harus kita hormati. Saya sampai sekarang menjalankan putusan pengadilan. Berarti dari kubu kami adalah yang taat aturan hukum. Kalau mereka sekarang melintir dari hukum kemudian ke medsos, nah ini kan ada dampaknya. ya, Kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu sekarang. siap. Jadi agar ini mungkin Pak pengacara agar ada efek jerah juga ya atau gimana Mas? Agar nggak nanti takutnya kalau nggak diperkarakan terulang lagi atau gimana Mas? Kami akan memberikan pelajaran kepada masyarakat maupun saudara Gina bahwa orang tidak boleh segampang itu mengumbar kepada orang lain, membuka aibnya orang lain, memfitnah orang lain, tidak boleh seperti itu. Jadi makanya aku tadi ngomong kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Siap. Akan kami tempuh dengan apapun, akan kami tempuh sampai titik darah penghabisan. Oh, siap. Semangat sekali ini Pak pengacara. Oke, mungkin ya untuk kasus ini sebenarnya yang di pengadilan udah nggak ada ya? Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai Jadi semua. perkara dari pokoknya nomor 25 sudah sampai PK. Perlawanannya Gina sampai kasasi sudah kalah semua. Bupalan mengajukan perlawanan kalah semua juga. Sekarang ngajukan gugatan baru lagi, PN kalah, PT kalah, sekarang kasasi. Ya siap. Oke, ya menarik sekali perbincangan kita. Ya mungkin ini Mas Hendry ada closing statement sama Mas Lardi nanti. Closing statement mungkin dari kasus ini atau mungkin dari yang rame belakangan dari Mas Hendry dulu. Closing statement apalah atau harapannya atau gimana gitu. Ya, mungkin dari kasus ini kita sama-sama bisa belajar ya Mas ya, gitu bahwa kita nggak boleh gampang percaya dengan apa yang ada di sosial media gitu itu ya yang pertama. Yang kedua juga mungkin harapan dari saya selaku ahli waris Dr. Hardi ya biarlah kasus ini cepat selesai karena juga memakan waktu yang cukup lama kan dari tahun 2013 ya. Sudah sangat melelahkan gitu buat kami. Jadi harapan saya dan mewakili keluarga yang lain, biarlah cepat selesai lah gitu. Siap. Oke, silakan terakhir untuk Pak pengacara. Statement dari kami bahwa ini negara hukum, seluruh masyarakat harus taat pada hukum. Tidak bisa sembarangan dengan melakukan bermain medsos yang tidak ada dasar hukumnya, memfitnah seseorang. Karena akan berdampak pada hukum juga. Siap.
Baik, terima kasih para pendengar dan penonton dari TikTok dari podcast Tugu Malang ID. Semoga penjelasan dari Dr. Lardi dan Mas Hendri Irawan ini bisa menjernihkan apa yang kusut dan bisa menjelaskan apa yang selama ini viral, tapi sebenarnya keviralan itu bukan fakta sebenarnya, karena fakta sebenarnya adalah fakta yang berdasarkan fakta hukum. Ya, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.